Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dapurnya Bunin. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi hari ini Bunin mau kasih tips nih, gimana caranya bersihin kerak-kerak yang udah hampir setahun nggak pernah dicuci. Karena nih kalau yang kayak gini nih, udah PR banget nih ya, bersihinnya harus dengan cara yang khusus. Nah, jadi hari ini Bunin mau bagi tips gimana cara bersihin kerak-kerak yang kotor ini di bawah wajan. Oke, simak terus videonya ya. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Ada sitron, sabun ekonomi, sunlight, cuka, serabut. Terus jangan lupa pakai sarung tangan dan kuas. Lalu kita masak air panas sampai mendidih. Setelah ini siapkan bahan yang lainnya, dan ini aku pakai 2 bungkus sitron. Karena kerak yang akan dibersihkan cukup tebal, jadi aku membutuhkan 2 sitron. Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan ya ibu-ibu. Kemudian masukkan sunlight. Saya sarankan memakai merek ini ya ibu-ibu, karena sepengalaman saya memakai sabun yang lain itu tidak terlalu efektif ya ibu-ibu untuk membersihkan kerak-kerak atau noda yang kuning. Lalu beri cuka makan, ini aku pakai yang 2 putri. Aku pakai semuanya, 1 botol ini full. Bu-ibu bisa menggunakan merek cuka yang lain, tapi disesuaikan kebutuhan ya ibu-ibu. Ini baunya agak kurang sedap ya ibu-ibu. Setelah ini masukkan air panas yang sudah kita didihkan. Lalu kita siapkan wajan yang akan kita bersihkan dan berikan kuas. Tapi jangan lupa ya ibu-ibu, kita harus tetap memakai sarung tangan plastik. Dan kalau ada yang punya sarung tangan karet itu lebih bagus, karena jika terkena kulit langsung akan menyebabkan iritasi dan gatal-gatal kemerahan, dan bahkan bisa sampai mengelupas kulit kita. Jika masih ada sisa, jangan dibuang ya ibu-ibu. Ini bisa kita gunakan loh untuk membersihkan noda-noda kuning yang lainnya, seperti noda-noda kuning di toilet, di sink tempat cuci piring, supaya tempat cuci piring kita tetap bersih. Ini kita oleskan terus ya ke semua permukaan supaya meresap dan merata. Jika membersihkan hanya memakai sabun biasa dan sikat kawat saja, menurutku tidak efektif ya jika tidak memakai ramuan ini. Membersihkan wajan yang sudah seperti ini itu harus membutuhkan kesabaran dan tenaga yang ekstra ya ibu-ibu. Ini aku oleskan terus ke bagian permukaannya. Nah, apalagi di bagian yang gosong-gosong itu tuh ada keraknya gitu loh ibu-ibu. Jadi menurutku harus agak lebih banyak dikasih ramuannya, supaya ramuannya menyerap dan cepat mengelupas. Jika sudah meratakan ke seluruh permukaan, ini kita tunggu sampai 10 menit ya, kita diamkan ya ibu-ibu. Ini kondisi saat sudah menunggu 10 menit ya ibu-ibu. Ini aku oleskan lagi ke seluruh permukaannya. Tapi tuh lihat ibu-ibu, udah banyak yang luntur-luntur di bagian yang tipis-tipisnya. Selanjutnya aku akan menggosoknya dengan sabut kawat ini sampai kotoran-kotoran yang agak sulit itu mulai pada terkelupas ya ibu-ibu. Ini tuh lumayan sulit untuk membersihkannya, tetapi kita harus sabar dan telaten untuk membersihkannya agar bisa dipakai dan menjadi seperti baru lagi. Jika kita memakai alat masak yang bersih, kita akan menjadi lebih semangat lagi untuk masak dan mengolah makanan untuk keluarga kita. Di sini aku oleskan lagi ramuannya supaya lebih meresap lagi dan lebih gampang lagi untuk membersihkannya. Ini aku sikat-sikat lagi nih ibu-ibu. Disikat-sikat sampai benar-benar kotoran-kotorannya itu mengelupas ya ibu-ibu. Nah, di sini baru aku tambahkan sabun ekonominya dan aku oleskan ke seluruh permukaan.
lupa lagi di bagian yang gosong-gosong ya ibu-ibu. Dan kita campurkan lagi dengan ramuannya. Kita oleskan ke seluruh permukaannya sampai benar-benar meresap, lalu kita gosok kembali. Ini sih memang benar-benar membutuhkan tenaga yang ekstra ya ibu-ibu. Jadi harus sabar banget supaya kita mendapatkan wajah yang cantik lagi. Ini sudah mulai terlihat ya ibu-ibu, sudah mulai terkelupas di bagian yang bawah-bawahnya. Tuh, kalau nggak pakai ramuan ini sangat susah banget ibu-ibu kalau hanya memakai sabun untuk membersihkannya. Nah, tinggal yang bagian atasnya aja, harus sabar, harus terus-terus disikat. Saranku, kita harus lebih rajin lagi untuk mencuci wajan ini, apalagi di bagian bawahnya. Karena kalau sudah seperti ini tuh susah banget ya bu, sulit banget untuk membersihkannya karena sudah keras gitu loh ibu-ibu, dan harus membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih. Nah, di sini aku pindah ini ke wastafel, jadi agak lebih gampang untuk membersihkan dan bisa langsung disiram-siram pakai air. Karena kalau di meja seperti tadi tuh kotorannya kemana-mana. Nah, kalau di sini langsung ke pembuangannya. Ini terus-terus digosok-gosok ya ibu-ibu. Memang harus membutuhkan tenaga yang ekstra dan kesabaran yang ekstra. Lalu aku tambahkan lagi sabun ekonominya dan aku gosok-gosok lagi sampai kotoran-kotoran itu mengelupas. Nah, dan ini tuh bener-bener lumayan agak sulit ya ibu-ibu di bagian sininya, dan bagian yang lain tuh udah mulai terkelupas, udah mulai terlihat. Pokoknya harus sabar banget ya. Nah, di sini tinggal di bagian gosong-gosongnya aja ya ibu-ibu yang sulit untuk dibersihkan, dan ini aku ulang lagi, aku oleskan lagi. Terus ke seluruh permukaan yang sulit untuk dibersihkan, dan ini aku kasih lagi sabun ekonominya supaya bisa cepat mengangkat. Dan ini aku sikat-sikat lagi, maaf ya ibu-ibu, posisinya berubah karena ini tuh wajannya lebih besar daripada wastafel punya aku di rumah. Nah, di sini aku sikat-sikat terus kotorannya sampai benar-benar terangkat. Terus aku sikat-sikat. Dan ini aku bilas pakai air supaya lumayan terlihat hasilnya. Dan alhamdulillah kotorannya sudah mulai terangkat dan sisa segini kotorannya. Dan ini mau aku bersihkan lagi, aku sikat-sikat lagi karena aku belum puas ya ibu-ibu dengan hasilnya. Aku pengen wajan yang lebih bersih. Nah ini sudah mulai lumayan terlihat hasilnya, tinggal beberapa bercak-bercak saja yang masih menempel, dan aku ingin menggosoknya dengan memakai amplas. Jika ibu-ibu tidak ada amplas di rumah, boleh dilanjutkan lagi dengan memakai sabut. Dan ini tuh bagian-bagian kecilnya lumayan ya ibu-ibu, lumayan susah untuk dibersihkan. Dan aku ini memakai sunlight lagi dan memakai sabut kawat lagi untuk membersihkan sisa-sisanya, karena sebenarnya aku tuh masih belum puas gitu loh bu ibu untuk hasil yang masih ada bercak-bercak kayak gini. Aku terus sikat-sikat memakai kawat. Dan harus benar-benar sabar ya ibu-ibu, harus tetap semangat karena tinggal sisa-sisa sedikit lagi. Harus benar-benar sabar. Terus disikat-sikat sampai benar-benar bersih. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah menonton sampai habis, dan semoga video ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Terima kasih untuk support, untuk komen dan subscribe-nya.
agar aku bisa lebih semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini udah terlihat hasilnya ya ibu-ibu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.